Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu ats-tsalisah عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة. Dan maqalah yang ketiga dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhai beliau, barang siapa yang masuk ke dalam kubur, yang meninggal masuk ke dalam kubur bila zadin, tanpa membawa perbekalan apapun, ay minal amalis salih, berupa amal-amal salih, amal-amal baik. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan yang termanifestasikan dalam amal-amal baik atau amal-amal saleh. Faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang meninggal tanpa membawa bekal, maka dia sama saja seperti orang yang mengarungi lautan tanpa sampan. Ay fayaghriqu gharaqan, yakni dia akan tenggelam. La khalasalahu, tidak ada keselamatan, tidak ada jalan untuk selamat, illa biman yunqidhuhu, kecuali ada orang yang mau menyelamatkan dia. Cuman pertanyaannya, kalau dalam konteks perjalanan ukhrawi, ya sesudah kematian, ya siapa yang mau nyelamatin? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariq al-mughawwas ay at-talib lian yughasa. Tidaklah seorang mayat dalam kuburnya kecuali dia itu seperti orang yang tenggelam. Al-mughawwas kang anjalu tolong, yang meminta tolong agar dia bisa selamat. Mungkin kalau dalam konteks kita di dunia, ya misal kita terdampar di tengah lautan, terdampar di tengah samudra, kita masih bisa berharap untuk diselamatkan oleh tim SAR dan lain sebagainya. Mungkin masih bisa bertahan beberapa hari. Tapi ketika ini kita tarik ke dalam konteks perjalanan ukhrawi, ya maka pertanyaannya, seberapa lama kita bisa bertahan di situ dan siapa yang mau nyelamatin gitu. Dan apakah kita yakin akan mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaannya. Maka sepenting itu bagi kita seorang muslim yang beriman agar berorientasi akhirat dalam kesehariannya, sehingga keseluruhan aktivitas kita itu bernilai akhirat. Kata kuncinya adalah segala sesuatu yang apapun, ya mungkin itu terlihat duniawi, tapi ketika diniatkan untuk akhirat, maka dia akan bernilai akhirat. Kita mungkin memandang mencari nafkah itu sebagai sesuatu yang duniawi, misalnya mencari uang itu sebagai sesuatu yang duniawi. Tapi seandainya dia diniatkan untuk tujuan-tujuan yang ukhrawi, tujuan-tujuan yang mulia, maka dia akan bernilai akhirat. Begitu juga sebaliknya, hal-hal yang mungkin terkesan sebagai sesuatu yang ukhrawi, semisal sholat, berceramah, namun jika seandainya diniatkan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, maka dia duniawi. Itu kata kuncinya. Kemudian lanjut, wal maqalah ar-rabi'ah, dan maqalah yang keempat, an Umar radhiyallahu an, dari sahabat Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Ini adalah perkataannya Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab, Khalifah Rasyidin yang kedua. Izzud dunya bil mal, kemuliaan di dunia itu adalah dengan harta. Ini perkataannya Umar, bukan perkataannya saya, ya. Wa izzul akhirah bis salihil a'mal, sedangkan kemuliaan di akhirat itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan amal-amal saleh. Ay fala tataqawwa umurud dunya wala tasluh, maka tidaklah akan kuat, ya, urusan-urusan dunia, dan juga tidak akan bagus urusan kita di dunia
tidak akan pantas ya, illa bil amwal, kecuali dengan adanya harta. Wala tataqawwa umurul akhirah, dan tidaklah menjadi kuat dan bagus perkara-perkara akhirat kita kecuali dengan illa bil a'malis salihah, kecuali dengan amal-amal yang soleh. Tentu dua hal ini bukan hal yang bersifat kontradiktif ya, atau dimana kita harus memilih salah satu dan menafikan yang lain. Tidak ya, kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Anda mulia di dunia dan mulia di akhirat itu juga adalah hal yang bagus. Tapi poin utamanya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu kita dan umur kita untuk melakukan amal soleh, perbuatan-perbuatan baik dalam keseharian kita untuk mendatangkan kemanfaatan. Dan dimana semua orang punya potensi untuk ini. Mungkin tidak semua orang memiliki rezeki berupa uang yang banyak, tapi semua orang punya potensi untuk berbuat baik setiap harinya. Dan tidak jarang juga kita melihat ada orang yang mungkin secara harta tidak banyak-banyak banget gitu ya, tapi karena akhlaknya yang baik, kemudian karakternya yang baik, dia juga mendapatkan kehormatan selama di dunia begitu. Kemudian wal maqalah al-khamisah, dan maqalah yang kelima, an Utsman radhiyallahu an, dari sahabat Utsman, semoga Allah meridhai beliau, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Artinya resah, overthinking terhadap urusan dunia itu zulmatun fil qalbi, akan melahirkan kegelapan di dalam hati. Dan wahamul akhirah, dan overthinking tentang urusan akhirat, itu akan menjadi cahaya di dalam hati. Ay al-huznu fil umuril muta'alliqah bid dunya, yakni sedih karena perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Sara muzliman fil qalbi, dia akan menggelapkan hati. Kenapa kemudian overthinking dan sedih ya terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia itu bisa menggelapkan hati? Karena begini analoginya teman-teman. Jika dunia itu telah masuk ke dalam hatinya seseorang, maka seseorang itu tidak akan peduli lagi dengan cara apa dia mendapatkan dunia. Apakah itu halalkah, haramkah, dia tidak peduli lagi. Selama bisa memperkaya dirinya, maka ya terabas saja, entah korupsi, mencuri misalnya. Demikian juga dia tidak peduli kekayaannya itu, uangnya itu dia pakai untuk apa, apakah hal yang maksiat atau tidak, apakah hal yang bermanfaat atau justru mudarat. Karena ya duit gua, harta gua yang usaha, ya suka-suka gua lah, mau dipakai buat apa. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang dunia itu sudah masuk ke dalam hatinya. Dan itulah alasan kenapa orang yang overthinking terhadap dunia, yang sedih berlebihan karena tidak mendapatkan bagian dari dunia, itu disebut di sini muzliman fil qalbi, dia mendatangkan kegelapan dalam hati. Wal huznu fil umuril muta'alliqah bil akhirah, dan sedih atau overthinking terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat, sara munawwiran lil qalbi, dia akan menjadi cahaya di dalam hati ya. Kenapa demikian? Karena satu-satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah dengan beramal soleh. Sehingga kalau orang overthinking dan memang pengen banget mengejar akhirat, satu-satunya cara ya dengan berbuat baik. Anda nggak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan berbuat maksiat gitu ya. Nah ini adalah satu doa yang diajarkan oleh Nabi ya, satu potongan doa. Ini ada di riwayatnya Imam Tirmidzi. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan kami yang terbesar, wala mablagha ilmina, dan jangan pula engkau jadikan ilmu kami semata-mata hanya untuk urusan duniawi saja. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.